Halo teman-teman semua, kembali lagi pada pembelajaran PPKN kelas 11. Kali ini kita masih membahas tentang sejarah hak asasi manusia, kemudian ciri-ciri dari hak asasi manusia, serta kewajiban asasi manusia. Kita bahas lebih mendalam tentang hak asasi manusia, kita lihat bersama-sama sejarah dari hak asasi manusia, karena kita tahu bahwa setiap manusia menginginkan ditegakkannya hak asasi manusia. Masehi, seorang filsuf yaitu Aristoteles mengatakan bahwa pemerintah harus berdasarkan kekuasaan sesuai dengan kehendak warga negara. Kemudian, sejarah pengakuan dan perjuangan hak asasi manusia ditandai dengan berbagai macam dokumen, yaitu pertama adalah Piagam Madinah tahun 622 Masehi, disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi kaum muslim, Yahudi, dan komunitas pagan atau penyembah berhala di Madinah untuk menjadi satu umat. Piagam Magna Carta pada tahun 1215 Masehi, yaitu dokumen-dokumen yang berupa hak yang diberikan Raja John Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutannya, yang pada intinya adalah pembatasan kekuasaan Raja John agar tidak berbuat sewenang-wenang. Selanjutnya ada Bill of Rights pada tahun 1689 Masehi. Lahirnya undang-undang ini dicetuskan di Inggris, bahwasanya ada pandangan bahwa kedudukan setiap manusia sama di mata hukum. Dengan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi, serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan. Selanjutnya ada Declaration of Independence pada tahun 1776 Masehi. Piagam ini menyatakan bahwa hak-hak menyatakan setiap bangsa diciptakan sama sederajat. Ada Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis pada tahun 1789 Masehi. Naskah ini dicetuskan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan. Dan ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau The Declaration of Human Rights pada tahun 1948 Masehi. Piagam ini memuat 30 pasal hak asasi manusia yang diproklamasikan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dilihat dari perspektif sejarah, pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak paling pokok serta dihormati oleh umat manusia. Dengan hak-hak yang lainnya, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pertama adalah hakiki, artinya bahwa hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Selanjutnya nomor 2 adalah universal, artinya bahwa hak asasi manusia ini berlaku untuk semua tanpa memandang perbedaan, baik ras, suku, agama, kemudian jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Selanjutnya nomor 3, tidak dapat dicabut, artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lainnya.
Adalah nomor 4, yaitu tidak dapat dibagi, bahwa hak asasi manusia ini semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak politik, hak sipil, dan hak yang lainnya. Teman sekalian, setelah kita mempelajari tentang hak asasi manusia, maka poin berikutnya kita belajar tentang kewajiban hak asasi manusia. Tapi sebelumnya, kita maknai terlebih dahulu secara sederhana apa itu kewajiban. Dan secara sederhana dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan atau hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajiban yang dimiliki, sementara hak yang didapatkan seseorang adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Demikian pembahasan pada sub 1 mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dipelajari. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.